Kasih Uco. Apakah sudah kelihatan share screen-nya? Sudah. Sudah. Oke. Dari Rumah Tangga Advent Series di Adventist Home, halaman 170, paragraf 3. Nah, ini dia. Halo, selamat pagi. Sonder, boleh baca? Halo Kak Lilian, selamat pagi. Itin. Mau baca AHA? Iya. AHA 170.3. Sebuah ujian untuk umat Allah. Bertahun-tahun yang lalu, saya diperlihatkan bahwa umat Allah akan diuji pada titik ini untuk membuat rumah bagi para tunawisma. Bahwa akan ada banyak orang yang tidak memiliki rumah sebagai akibat dari kepercayaan mereka akan kebenaran. Pertentangan dan penganiayaan akan merampas rumah orang-orang percaya. Dan itu adalah kewajiban mereka yang memiliki rumah untuk membuka pintu lebar bagi mereka yang tidak. Baru-baru ini saya diperlihatkan bahwa Allah akan secara khusus menguji umatnya yang mengaku sehubungan dengan masalah ini. Kristus demi kita menjadi miskin sehingga kita melalui kemiskinannya menjadi kaya. Dia membuat pengorbanan agar dia dapat menyediakan rumah bagi para pengembara dan orang asing di dunia yang mencari negeri yang lebih baik, yaitu surgawi. Itin. Ya, Kak. Nah, ini kalau prinsip yang di bagian sini, paragraf yang ini, kira-kira apa Itin yang kita bisa ambil? Yang itu dapat di sini prinsipnya umat Allah akan diuji. Lalu di sini akan ada banyak yang tidak memiliki rumah karena mereka punya kepercayaan akan kebenaran. Jadi akan ada ujian. Ya, ujian. Dan bagi umat Tuhan, yaitu berikan tumpangan rumah kan? Ya, bagi yang tidak memiliki rumah. Bagi mereka yang dianiaya kan? Betul, ya. Oleh karena kebenaran. Jadi karena mereka percaya kebenaran, sehingga rumah-rumah mereka ini kan, rumah mereka dirampas. Nah, artinya apakah ini? Halo Kak. Halo Itin.
Suara aja hilang-hilang. Oh iya. Kalau sekarang bagaimana? Iya, jelas, Kak. Oke. Jadi ketika kita baca ini kan, kenapa ada orang yang kehilangan rumah? Kenapa ada orang yang kehilangan rumah mereka? Karena mereka dianiaya kan oleh karena kebenaran. Nah, jadi karena mereka percaya kebenaran, rumah mereka dirampas. Dan kewajiban siapa? Yang masih memiliki rumah kan? Betul. Orang-orang yang masih memiliki rumah untuk menolong mereka kan? Membuka pintu lebar, menolong mereka, menerima orang-orang yang percaya ini di rumah-rumah kita. Ya kan? Dan ini dibilang ini adalah satu ujian bagi umat Tuhan. Artinya ada satu waktu ujian ini datang pada kita. Apakah kita mau menerima, membantu orang-orang yang kehilangan rumah untuk tinggal di rumah kita yang masih ada rumah ya. Nah, lalu di bagian yang kedua Itin dibilang ini kira-kira apa yang Itin dapat kalau di bagian yang bawah? Nah, Itin dapat Kristus jadi miskin dan Kristus jadi miskin, gunanya kita yang miskin jadi kaya. Lalu dia menjadi miskin ini sebuah pengorbanan untuk kita gitu dan Kak, dan menyediakan rumah bagi kita. Dan bagi kita ini kita yang mencari negeri yang lebih baik atau rumah yang lebih baik yaitu surga gitu. Oke. Itin, apakah Kristus demi saya, demi kita ya, menjadi miskin supaya saya menjadi kaya, miskin supaya saya menjadi kaya, kita bisa sebut sebagai apa juga? Maksudnya sama dengan apa? Kenapa bisa jadi miskin? Kristus jadi miskin. Tadinya Kristus kaya kan? Oh, karena dia menjadi manusia ya, Kak? Nah, karena dia menjadi manusia atau karena dia tinggalkan apa? Surga. Nah, Kristus tinggalkan surga, ya kan? Betul. Di surga, apakah ketika Kristus di surga, dia yang punya segalanya, kaya kan? Kaya, betul. Tapi dia mau tinggalkan surga, sehingga kalau tinggalkan surga, apalagi ke dunia, pasti menjadi miskin kan? Iya, miskin bagi dunia. Nah, karena Kristus tinggalkan surga untuk manusia berdosa. Iya. Nah, itu dia. Itu kan yang kita dapat. Artinya apakah ini adalah sebuah pengorbanan ya? Pengorbanan. Ketika Tuhan Yesus tinggalkan surga supaya kita bisa jadi kaya. Menjadi kaya. Ketika kita menjadi kaya artinya apa? Artinya itu bisa ke ini kan? Kita bisa ke surga kan? Ya, iya. Nah, itu dia. Jadi artinya itu kan tadi, jadi kita tekankan lagi ya semuanya. Pengorbanan Kristus tinggalkan surga, dari kaya menjadi miskin di dunia, apakah sama dengan prinsipnya saya nih ya, Kristus tinggalkan dunia. Artinya saya juga, apakah saya, kalau Kristus tinggalkan surga, sorry. Kalau Kristus mau untuk tinggalkan surga demi saya, apakah saya mau untuk apa?
Saya mau untuk dunia. tinggalkan dunia untuk ke surga kan? Itu dia. Jadi apakah di sini Tuhan Yesus ada pengorbanan? Ya kan? Dan di sini saya juga rela berkorban kan? Untuk apa? Untuk ke surga. Itu dia. Jadi apakah di sini ya dibilang ini kita ini pilgrims kan? Pilgrims dan strangers in the world. Pengembara dan orang asing di dunia. Kalau pengembara dan orang asing, dunia ini bukan apa? Rumah kita kan? This world is not my home. Kita adalah pengembara dan orang asing di dunia. Suara Kak jadi kecil. Ya, Itin, kita sambil ketik ya. Artinya dunia ini bukanlah tujuan kita kan? Atau bukanlah rumah kita. Bukan tempat tinggal kita. Umat Tuhan. Oke. Lalu Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi orang yang bagaimana, Itin? Bagi para pengembara dan orang asing. Tapi yang mau mencari negeri yang lebih baik. Itu yang itu dia. Artinya kalau jadi Tuhan Yesus sediakan ini kan tadi dibilang dia membuat pengorbanan agar dia dapat menyediakan rumah bagi para pengembara dan orang asing di dunia yang mencari negeri yang lebih baik, seeking for a better country. Jadi Tuhan Yesus sediakan tempat untuk orang yang seeking for a better country. Atau tempat yang lebih baik kan? Iya, Kak. Orang yang dan mereka adalah orang asing atau pengembara kan? Artinya mereka apakah kalau orang yang cari tempat, kalau orang yang sedang mencari tempat tempat lain ya, artinya apakah tempat mereka sekarang bukanlah tempat tinggal mereka kan? Nah, iya betul. Artinya Itin, apakah orang yang seeking for a better country tidak cinta dunia kan? Benar. Semuanya mengerti yang di Sonder dan juga yang lainnya di Zoom? Iya, mengerti, Michelle. Oke. Terima kasih Itin. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Bagaimana ciri orang yang tidak cinta dunia atau yang ini kan? Atau yang seeking for a better country. Kita baca kutipannya di Signs of the Times, Januari 26, paragraf 7. Sekarang apakah Opa Johan boleh baca? Bisa, Michelle. Selamat pagi. Anak-anak Tuhan yang mengaku sebagai pengembara dan orang asing di bumi mencari negeri yang lebih baik. Mereka tidak menaruh perhatian pada hal-hal di bawah atau duniawi. Mereka tidak menyesuaikan diri dengan dunia, tetapi untuk diubah oleh pembaruan pikiran mereka,
Mereka harus belajar setiap hari di sekolah Kristus sehingga mendapat untung dari pelajaran dari guru ilahi, sehingga mereka akan dapat melayani Tuhan lebih baik dan lebih baik. Lebih baik hari ini daripada kemarin. Lebih baik besok daripada hari ini. Ini adalah masa percobaan ketika kesempatan diberikan kepada kita untuk menyempurnakan karakter yang layak untuk kita di sebuah tempat, di rumah-rumah besar yang telah disiapkan Yesus bagi mereka yang mengasihinya. Untuk menyempurnakan karakter Kristen, kita harus memikirkan kesempurnaan Kristus. Dan ketika kita melihat daya tariknya yang tiada tara, kita akan rindu untuk menjadi seperti Dia dan menjadi berubah lebih dan lebih mencerminkan semangat cintanya. Terima kasih Opa Yohan. Sama-sama Michelle, puji Tuhan. Puji Tuhan ya, kita lihat ciri orang yang nggak cinta dunia atau yang mencari tempat yang lebih baik, a better country, yaitu heavenly kan, surga. Cirinya orangnya dia nggak menaruh kecintaannya pada hal-hal duniawi kan. Iya. Yang pertama kita lihat ya di sini, tidak menaruh kecintaan pada hal-hal duniawi. Di bawah kan kita tahu disimbolkan dengan dunia dan di atas disimbolkan dengan hal surga kan. Dan yang kedua, tidak menyesuaikan diri dengan dunia, tapi diubahkan pikiran ya kan, pikirannya. Terus ciri-cirinya lagi, apa ini learn daily in the school of Christ? Apakah ini daily Bible study kita? Belajar di sekolah Kristus, belajar setiap hari. Sekolah Kristus. Dan dari pelajaran Bible study setiap hari, kita jadi apa? Bisa melayani Tuhan better and better, lebih baik kan ini, lebih baik hari ini lebih baik besok daripada hari ini, dan lebih baik hari ini daripada kemarin. Artinya ada pertumbuhan kan setiap hari. Jadi apakah ini ciri-ciri orang yang tidak cinta dunia? Dibilang anak-anak Tuhan yang mengaku menjadi pengembara dan orang asing di dunia, pasti apa? Mencari for a better country. Dan kita tahu tadi di atas, a better country-nya itu apa? Heavenly kan? Ini dia, heavenly. Surgawi ya, surga. Itu dia. Dan ini ciri-ciri mereka. Mereka nggak cinta hal duniawi, mereka nggak menyesuaikan diri dengan dunia, dan yang terakhir dibilang mereka apa? Ada daily Bible study kan? Belajar setiap hari di sekolah Kristus. Supaya bisa melayani Tuhan lebih baik setiap hari. Itu dia. Dan kita tahu yang inilah yang dilakukan orang-orang yang tidak cinta dunia atau yang mau ke surga pada saat apa? Probation day kan? Hari ini. Ketika kita bangun pagi hari seperti tadi ya, ketika kita bangun, kita langsung sadarkan bahwa hari ini adalah probation yang diberikan pada kita, kesempatan
untuk apa? To perfect such characters. Jadi hari ini itu adalah ini untuk saya menyempurnakan karakter, ya kan? Yang supaya apa? Supaya layak masuk ke surga. Ini mention kan yang Tuhan sediakan di surga kan? Itu dia. Terima kasih ya Opa Yohan. Jadi dari sini kita bisa mengerti ya di kutipan ini. Iya, puji Tuhan, Michelle. Oke, kita lanjut ya. Dan cerita apa di Alkitab yang mirip dengan kutipan di atas? Jadi kalau dua kutipan di atas kan orang-orang yang mau tinggalkan dunia kan untuk surga kan, lagi mencari a better country atau surgawi. Ini cerita apa di Alkitab yang ada tema-tema seperti ini? Dia orang muda, dia lagi mau tanya sama Tuhan, gimana sih caranya bisa punya kehidupan kekal. Ada yang ingat? Lukas, Kak, 18. Nah, Lukas 18. Coba ya, bisa juga. Nah, iya. Yang 18 ayat 18 ya, Lid ya. Iya, Kak. Nah, kebetulan tadi kita ada juga ambilnya di Matius ya. Ini dia. Matius 19 itu dia. Matius 19. Kita baca ya ceritanya apa yang terjadi dengan orang muda ini. Boleh Om Konyep boleh baca Matius 19 ayat 20 sampai 22. Boleh. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, di sini kan ada orang muda kan, Om Konyep, orang muda ini tanya gimana caranya bisa apa tadi, tunggu ya. Nah ini dia. Bisa awalnya ini ceritanya bagaimana Tuhan, kita coba lihat ya ini ayat bahasa Indonesianya awalnya ya. Awalnya di ayat 16. Nah, ini dia. Ada seorang muda datang kepada Yesus, kan, guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Artinya dia ini lagi cari juga kan Om Konyep, dia lagi cari tempat apa? Cari kehidupan kekal kan? Better country. Benar. Kita tahu hidup kekal berada di surga kan, bukan di dunia kan? Ya. Yang jelas dia bukan mau hidup di dunia. Nah, itu dia. Dan dia tanya, dan Tuhan jawab kan, berikan ini. Apa yang dia sudah apa?
10 hukum sudah kuturuti, dibilang gitu kan. Apalagi yang kurang? Lalu Tuhan bilang, kalau kamu mau sempurna, pergilah jual segala milikmu dan berikan itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Nah, waktu dibilang gitu, orang muda ini langsung sedih kan? Ya, dia sedih. Nah, itu dia, tunggu ayat 22 ya. Kita bilang, ketika ayat 22 dia bilang, ketika orang muda itu mendengar perkataan Tuhan Yesus, jawabannya, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Nah, ini hartanya ada di mana, Om Konyep? Hartanya ada di bumi, Dek. Artinya, apakah dia mau tinggalkan bumi? Dia kayaknya nggak mau tinggalkan bumi, Dek. Nah, itu dia. Jadi, orang itu nggak mau kasih, tidak mau berikan harta atau bagikan ya, berikan atau bagikan hartanya untuk orang-orang miskin kan, atau kepada orang lain. Artinya sama dengan dia tidak mau meninggalkan harta duniawinya. Padahal tadi dia bilang dia mau tinggalkan dunia karena dia mau cari yang kekal, ya kan? Tapi dia disuruh kasih ke orang lain hartanya atau disuruh tinggalkan harta duniawinya, dia apa? Sedih, kecewa. Di mana ayatnya yang bilang, terima kasih ya Om Konyep. Om Konyep, apakah ingat juga ada ayat yang bilang di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Doa 4 ingat, Dek. Nama 24. Om Alex boleh baca Lukas 12 ayat 34. Oh iya, bisa juga. Where your treasure is, there will your heart be also. Nah, Di mana berarti kamu berada, di situ hatimu juga berada. ya kan? Makasih Om Alex. Jadi apakah orang muda ini punya harta, banyak harta di dunia sehingga dia nggak mau tinggalkan kan? Artinya di mana hartanya berada, disitulah dia suka tinggal. Artinya hartanya dia tadi berada di dunia kan? Artinya Betul, Dek. nggak mau apa? Seeking for a better country. Padahal awalnya dia mau hidup kekal. Hidup kekal sama dengan better country kan? Itu dia. Artinya di mana hartanya berada, yaitu di dunia, dia nggak mau tinggalkan. Terima kasih Om Alex. Dan ini boleh kita baca juga ya ayat selanjutnya. Kita jadi summary dulu ya, summary. Summary singkat kita sejauh ini, apakah orang yang seeking a better country, for a better country, orang ini sama dengan ini kan, orang yang seek ini sama dengan pengembara, tadi di kutipan pertama, dan orang asing yang mencari tempat yang lebih baik yaitu surgawi.
hati mereka nggak ada di dunia. Itu dia. Jadi artinya kalau hati mereka nggak di dunia, karena hati tidak berada di dunia, karena mereka mau taruh hartanya di mana? Di surga. Hartanya di surga. Karena di Lukas 12 ayat 34, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Artinya orang yang mencari surga, hatinya nggak di dunia kan? Kalau hati tidak ada di dunia, berarti dia hartanya bukan di dunia, yaitu berarti di surga. Itu dia summary singkatnya dari pelajaran kita. Sekarang kita lanjut lagi, baca di kutipan PH 009938 paragraf 1. Halo, Tante Neni. Selamat pagi Tante Neni, apakah boleh baca? Pagi, boleh. Ya. Kedengaran? Halo. Halo. Selamat pagi. Tante, boleh baca? Boleh. Dalam menyimpan harta di surga, ingatlah itu bukanlah suatu kerugian. Ini untuk dirimu sendiri. Ini mengamankan harta-harta ini bagi diri Anda sendiri dengan menggunakan cara-cara bijaksana yang oleh surga menjadikan Anda seorang penatalayan, menuntut mereka yang kaya di dunia ini bahwa mereka tidak berpikiran tinggi atau percaya pada kekayaan yang tidak pasti, tetapi pada Allah yang hidup, yang memberi kita semua hal untuk dinikmati dengan kaya, bahwa mereka melakukan yang baik, bahwa mereka kaya dalam pekerjaan yang baik, siap untuk dibagikan, mau berkomunikasi, menyiapkan bagi diri mereka sendiri fondasi yang baik terhadap waktu yang akan datang, agar mereka dapat berpegang pada kehidupan kekal. Terima kasih Tante Neni. Sebentar. Jadi, Tante Neni, kalau kita taruh harta kita di surga, itu bukanlah sebuah apa? Tante Neni, kalau kita taruh harta kita di surga atau kita simpan harta kita di surga, artinya itu bukan sebuah apa? Bukan suatu kerugian. Kerugian di mana Tante Neni? Bukan satu kerugian di surga, no? Kita sekarang di mana Tante? Di dunia. Nah, kalau kita tahu kan tadi, kalau cerita orang muda,
dia kaya kan di dunia, dia banyak harta. Artinya ketika Tuhan bilang, yang kamu kurang, kamu belum bagikan hartamu kepada orang miskin atau belum bisa tinggalkan hartamu di dunia. Artinya dia mau menjadi miskin kan? Tuhan bilang Iya. sama dengan mau kasih hartanya semua, dia berarti udah nggak punya harta apa-apa di dunia kan? Iya. Nah itu dia maksudnya. Kalau kita simpan harta di surga, bukan sebuah kerugian untuk kita di dunia. Jadi kalau kita nggak punya apa-apa, nggak punya harta yang banyak, ataupun maksudnya nggak mau tinggalkan harta karena kebenaran untuk surga, itu bukan sebuah kerugian seharusnya kan? Di sini dibilang. Karena itu adalah untuk diri kita sendiri. Jadi apakah Tuhan Yesus kasih tahu ke orang muda itu, hatimu ini masih di harta dunia, itu harus apa? Dibagikan. Jadi Tuhan mau lihat apakah hatinya ini di surga atau di dunia, gitu kan? Iya. Dan dibilang di kutipan ini lagi, orang-orang dibilang yang kaya di dunia, mereka ini jadinya high-minded. Dibilang jangan menjadi high-minded atau sombong kan? Jangan percaya juga, jangan percaya pada kekayaan yang nggak pasti. Karena kekayaan yang nggak, ini ya, kita tahu ayatnya, kita baca dulu ayatnya ya. Di Matius 6 ayat 19. Makasih Tante Neni ya. Ini ayat tambahan di sini. Nah, itu dia. Di Matius 6 ayat 19, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, karena di bumi ngengat dan karat merusak harta kita, dan pencuri membongkar serta mencuri harta. Makanya, karena harta di bumi ini akan lenyap, Tuhan bilang untuk simpan harta kita di surga. Itu dia. Dan jangan apakah kita karena harta kita jangan kita sampai hilang kan, nggak mau mengorbankan. Padahal Tuhan tadi di atas, Kristus menjadi miskin supaya saya menjadi kaya, dan kita tadi sudah establish bahwa ketika Tuhan Yesus jadi miskin karena dia tinggalkan surga, tahtanya, dan ke dunia lahir di kandang domba lagi, nggak punya apa-apa kan? Istilahnya bukan di rumah lagi lahirnya. Itu dia. Jadi apakah sebagaimana Kristus berkorban, orang yang pengikutnya pasti akan berkorban juga kan? Jadi bagaimana karena Tuhan aja jadi miskin karena kita supaya bisa jadi kaya, supaya kita bisa ke surga. Apalagi kita, apakah kita mau tinggalkan kecintaan harta di bumi ini cuma bukan harta kekayaan ya. Saja kedagingan kita, atau apapun hal-hal yang kita sukai, dosa-dosa yang kita sayangi, apakah kita nggak mau tinggalkan itu yang lenyap, yang membuat kita terpisah dari Bapa? Kita nggak mau tinggalkan karena enak kedagingan kita, padahal yang mau dikasih Tuhan itu adalah lebih indah, yaitu surga, lebih indah dari segala sesuatu yang indah di dunia, ya kan? Itu dia. Dan ini kita mau baca cerita di kutipan
Kita boleh Mama baca, halo selamat pagi Mama atau Papa. Halo, halo Nak. Boleh di kata ayah, oke. Ada bahaya, saudara, desas-desus tentang hidupmu yang hilang. Pemberianmu yang diberikan oleh Tuhan diserahkan kepada iblis dan kamu dipimpin oleh dia atas kehendaknya. Bisakah Anda menerima pemikiran itu? Dapatkah Anda untuk kehidupan yang singkat ini memilih untuk melayani diri sendiri dan mencintai uang Anda dan kemudian berpisah dengan itu semua dan tidak memiliki hak untuk surga? Tidak berhak atas kehidupan yang kekal. Anda memiliki pekerjaan yang hebat, perjuangan yang hebat di hadapan Anda untuk memisahkan kasih sayang Anda dari ini harta karun bumi. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Menonton, berdoa, dan bekerja adalah semboyan orang Kristen. Bangkitkan dirimu, aku mohon padamu, mencari hal-hal yang abadi. Hal-hal di bumi ini harus segera berlalu. Apakah Anda siap untuk bertukar dunia? Apakah Anda membentuk karakter untuk kehidupan abadi? Jika akhirnya hilang, Anda akan tahu apa yang membuktikan kehancuran Anda. Cinta akan uang, menjualnya untuk uang. Cinta akan uang, cinta akan uang, Anda akan menangis dengan sedih. Oh, tipu daya kekayaan, saya telah kehilangan jiwa saya. Saya menjualnya untuk uang. Jiwa dan tubuh saya barter untuk mendapatkan. Saya mengorbankan surga, takut bahwa saya harus mengorbankan uang saya untuk mendapatkannya. Dari Tuhan akan terdengar, ambillah kamu hamba yang tidak menguntungkan, ikat di tangan dan kaki, melemparkannya ke kegelapan luar. Dan melemparkan dia ke kegelapan luar. Jadi ini cerita Nyonya White ada nasihat ke Bro Rumeri kan, saudara Rumeri. Karena saudara Rumeri ini dia cinta akan uang. Nah itu kan. Tapi bukan kita juga bisa ambil dari cerita ini bukan hanya cinta akan uang kan, tapi dibilang di sini cinta akan diri, dan kalau diri ini daging suka dengan dosa kan, berbuat dosa, dan dibilang dinasehati kan, dibilang apakah kehidupan kamu ini yang lagi udah mau hilang ini kehidupan kamu karena kamu cinta melayani diri, cinta uang, dan gak ada sama sekali pikirannya untuk ke surga. Masa kamu mau tukar kehidupan dunia ini yang akan berlalu, yang akan lenyap kan, dengan kehidupan
kekal, dibilang, are you ready to exchange worlds? Dibilang, apa kamu mau tukeran nggak mau tukeran dari yang sementara kepada yang kekal. Ya kan, dibilang, nanti kamu akan menyesal di akhirnya, akan menangis dalam kepahitan. Karena tipuan apa? Kekayaan. Karena tipuan kekayaan, I have lost my soul. Itu dia. Karena tadi, sorry, nggak kelihatan. Nah, itu dia. Jadi apakah saudara-saudara ini bukan cuma hanya uangnya, tetapi semua segala aspek harta, kekayaan, atau apapun yang kita sukai di dunia ini, apakah itu yang menghalangi kita untuk tujuan utama kita ke surga? Jangan sampai kita mengorbankan surga demi hal-hal duniawi. Itu dia. Dan ayat terakhir kita di Markus 8 ayat 36. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan jiwanya? Jadi, renungan pagi kita tahu, kita semua yang di kelompok kita ini, kelompok belajar kita ini, bertujuan kita sedang mencari untuk kehidupan kekal, kan? Kita sedang mencari a better country, yaitu surgawi. Jadi, apakah kehidupan kita selidiki lagi ciri-ciri orang yang mau meninggalkan dunia? Tadi Bible study setiap hari, kan? Dan dia nggak menyesuaikan diri terhadap dunia, dia nggak cinta, menaruh kecintaannya pada harta duniawi, dan mau mengorbankan itu semua hal-hal duniawi untuk apa? Ke surga, kan? Menabungnya, istilahnya menabung di surga. Itu dia. Dan sebagaimana Kristus sudah menjadi miskin karena dia cinta kita, supaya kita bisa menjadi kaya, bisa ke surga, bisa punya everlasting life. Tuhan berkorban untuk kita. Apakah kita mau berkorban untuk hal-hal yang sementara? Karena Tuhan berkorbannya tinggalkannya hal yang kekal. Sedangkan kita tinggalkannya hal-hal yang akan sebentar lagi binasa. Jadi renungan kita pagi hari ini, apakah kita mau untuk tinggalkan dunia dan terus berjuang untuk mencari better country atau surga? Itu dia. Dan sampai di sini renungan pagi kita. Apakah ada tambahan? Kalau sudah tidak ada tambahan, kita kembalikan kepada Sonder. Puji Tuhan, Michelle. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Tuhan, Tuhan. Opa. Halo. Lagu tutup lagu nomor 153. Tes lagu nomor 153. Puji Tuhan, terima kasih Demisel.
Yo, Gonyef, selamat pagi. Mencet, thank you. Pagi, Bung Alex, pagi semua.